Saya mendengar katanya Bapak juga diangkat sebagai Bapak Duafa begitu. Jadi saya belum tahu ada berapa sih Duafa yang ada di Kota Tasik ini. Di Pemkot itu fasilitas infrastruktur untuk disabilitas nampak-nampaknya tidak ada. Apa yang disampaikan oleh Paslon 1 itu adalah masalah penyelesaian di hilir, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah di hulunya. Saya akan mengkritisi tentang Pak Diki Chandra tadi. Kami punya program Tasik Caang Barana. Berandalan geng motor di Kota Tasikmalaya masih sering berulah dengan menebar teror kepada masyarakat. Sampai saat ini, masih ada laporan warga yang menjadi korban kebiadaban geng motor. Mulai melempar batu ke kaca mobil, melakukan penganiayaan, hingga menewaskan orang, seperti yang dialami pelajar Madrasah Sanawiyah di Ciberem. Maraknya aksi brutal geng motor di kota santri ini diangkat dalam debat pamungkas Pilkada Kota Tasikmalaya yang digelar pada Kamis 14 November 2024. Pasangan calon wali kota wakil wali kota nomor urut 1 Nur Hayati Muslim ditanya strategi apa yang akan mereka lakukan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya, termasuk mengatasi persoalan geng motor. Satu-satunya calon wali kota perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan ini memberikan jawaban padat dalam waktu 2 menit. Yang pertama, kebersamaan, yaitu semua elemen harus menyadari betapa pentingnya keamanan dan ketertiban, serta resiko besar jika mengabaikannya. Yang kedua, edukasi masyarakat yang berpendidikan akan lebih sadar terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban. Yang ketiga adalah inovasi. Sejalan dengan perkembangan zaman, ancaman terhadap keamanan dan ketertiban semakin beragam. Disinilah inovasi dibutuhkan. Yang program unggulan Nur Hayati Muslim demi menciptakan keamanan dan ketertiban, membangun pos-pos keamanan lingkungan yang representatif di titik-titik strategis yang dilengkapi dengan fasilitas memadai, dan menambah jumlah fasilitas penerangan jalan, karena sekarang banyak keluhan dari masyarakat bahwa Kota Tasik ini parem saurna, gelap. Jadi ingin Tasik Caang tentunya. Kita harus menambah beberapa yang jumlah fasilitas penerangan jalan yang tentunya harus sesuai dengan berkelanjutan, yaitu ramah energi, yaitu memakai solar. Dan instalasi jaringan CCTV yang dikolaborasikan dengan partisipasi warga bersama Polri mengoptimalkan sistem perpolisian masyarakat melalui berbagai program sosialisasi dan antisipasi tentunya. Dan kami pun mempunyai program untuk memberikan insentif kepada Linmas sebagai rasa penghargaan kami, karena mereka lah yang menjaga keamanan ketertiban di kampung-kampung. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat di Kota Tasik dan semuanya. Solusi yang dipaparkan Nur Hayati Muslim untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya ditanggapi 4 pasangan calon lain. Dalam kesempatan tersebut, Yanto Apriyanto mengingatkan tentang pentingnya kolaborasi TNI atau Polri dan mengetahui titik mana saja yang rawan kriminalitas. Sedangkan pasangan Fiman Diki menawarkan program parenting dan budaya untuk menjawab persoalan tersebut. Harus adanya kolaborasi, sinergitas juga dengan TNI dan polisi. Tentu juga kita harus tahu titik-titik mana ya di Kota Tasik ini yang rawan ke kriminalitas, dan tentunya juga menanggapi persoalan-persoalan geng motor, persoalan narkoba yang kemarin terlihat di seluruh media, ada yang ketangkap, ada yang ditahan. Nah, inilah tugas-tugas kita. Tentunya juga pondok pesantren, madrasah, masjid juga harus dilibatkan, tidak hanya Linmas juga. Silakan Pak. Ya, kolaborasi semua pihak. Bagaimana konten-konten khutbah, pengajian, hitobah itu pemerintah memfasilitasi itu Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Paslon 1 itu adalah masalah penyelesaian di hilir, tapi kita juga harus menyelesaikan masalah di hulunya. Bagaimana program parenting itu menjadi hal utama, bagaimana pendidikan ketakwaan, iman dan takwa juga harus diutamakan, termasuk masalah gizi dan yang lain-lainnya. Karena ini menjadi hal yang penting untuk
kenyamanan keamanan berikutnya. Jadi masalah hilir adalah masalah keamanan kenyamanan, tapi masalah hulu adalah sumber dari semuanya. Sehingga harapan kami dengan program Tasik Pintar, dengan program Gemas, kami akan bisa membentuk anak-anak Tasikmalaya yang mencintai budaya, yang berwawasan kota Tasikmalaya, dan bisa menyamankan kota Tasikmalaya untuk masa depan. Yang intinya budaya dan kearifan lokal adalah yang utama, membentuk kota Tasik yang bermental dan berakhlak nyantri. Kita tahu bahwa kota Tasikmalaya ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Program berfokus pada penguatan kerukunan antar umat beragama, antar umat seagama, dan antar etnis yang ada di kota Tasik. Ini memang diperlukan sekali ada kegiatan-kegiatan lintas agama dan forum diskusi antar komunitas menjamin keamanan dan ketertiban kota melalui koordinasi dengan aparat keamanan serta komunitas lokal sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari konflik sosial. Tadi oleh nomor urut 1 ditekankan keamanan dan ketertiban, adapun kerukunan agamanya kurang begitu diulas gitu. Jadi untuk itu perlu ada program Tasik Aman dan Harmonis. Untuk program Tasik Aman dan Harmonis oleh pasangan nomor urut 3 sudah dicanangkan. Untuk memperkecil tentang kriminal, kejahatan, salah satu di antaranya kami punya program Tasik Caang Baranang. Karena kriminal, kejahatan, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah tempat-tempat gelap. Kasus kemarin di Jalan Masyhudi ada anak kita yang terbunuh. Salah satu di antara sekian penyebabnya karena PJU-nya pada Pare. Oleh karena itu salah satu di antara program kami IPA Dede ketika menang, insya Allah Tasik Caang Baranang. Dan kami sudah berkomunikasi dengan pihak ketiga yang mau menginvestasikan di kota Tasikmalaya sehingga kota Tasikmalaya moal aya PJU anu. Waktu sudah habis, terima kasih. Tentunya saya akan mengkritisi tentang Pak Diki Chandra tadi, paslon nomor 4, bahwa kami juga ada antisipasi dari hulunya ini, yaitu kebersamaan, kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban di jalan. Dan juga edukasi, tadi kami sampaikan bahwa edukasi terhadap toleransi, dan ini adalah salah satu faktor hulu yang kami tekankan. Dan inovasi tentunya, inovasi ini adalah dibutuhkan untuk mengubah sesuatu yang lebih baik ke depannya tentunya. Maka kami mempunyai program apabila terpilih dari hulu sampai ke hilirnya. Tadi mengenai kebersamaan, edukasi, inovasi, sampai kami memasang lampu jalan PJU yang berbasis solar dan juga jaringan CCTV, dan kami berkolaborasi dengan Polri untuk keamanan dan ketertiban tentunya. Debat para pasangan calon yang difasilitasi KPU Kota Tasikmalaya kali ini berjalan dinamis. Bukan hanya memaparkan visi misi, para kandidat pun tampil lebih terbuka dan agresif mengkritisi para rival politiknya. Salah satunya diperlihatkan pasangan Yanto Amin yang mempersoalkan kunjungan kerja dan rapat-rapat kaum birokrat yang menguras anggaran hingga minimnya fasilitas untuk kaum disabilitas di Kompleks Balai Kota Tasikmalaya. Tentunya harus ada juga evaluasi dan audit. Karena apa? Karena audit ini untuk mengidentifikasi pos-pos mana saja yang kira-kira belanjanya terlalu mahal, dikurangi. Jangan terlalu banyak membebani APBD dan PAD. Kayak seperti apa itu? Coba bayangkan saja. Ini terlalu banyak tungkar-tungkar. Coba dikurangi. Terlalu banyak apa? Terlalu banyak rapat-rapat di hotel. Coba sekali-kali rapat itu ya di madrasah, di masjid, di pesantren. Kan lebih enak. Mohon maaf, waktu sudah habis. Kemudian juga untuk disabilitas, saya dulu pernah menyarankan untuk dibuatkan lift di Pemkot itu untuk para peserta para disabilitas bisa naik ke atas, karena ke atas tidak ada apa-apa, hanya tangga begitu. Sehingga perlu dibuatkan semacam lift, dan kita sudah merencanakan dulu lift itu di samping
Tapi ternyata sampai hari ini belum ada dibuatkan seperti itu. Jadi ini memang saya mendengar katanya Bapak juga diangkat sebagai Bapak Duafa begitu. Jadi saya belum tahu ada berapa sih Duafa yang ada di Kota Tasik ini.